Oke, mungkin saya mulai saja nggih. Hai Monsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang kami hormati di sini ada Miss Irma, Bu Ista, kemudian yang kami banggakan ada teman-teman mahasiswa PBI dari berbagai angkatan ya. Terima kasih sudah bergabung di sosialisasi International Teaching Practice PBI tahun 2023. Jadi hari ini adalah sosialisasi atau info session atau program overview seperti itu. Nah, nanti kita akan mendengarkan, menyimak bersama-sama dari kami, begitu dari tim terkait dengan program International Teaching Practice nanti seperti apa sih, ke negara mana aja sih, seperti itu ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul via Zoom seperti itu. Sebelumnya selanjutnya langsung mawon tanpa berlama begitu nggih Miss Irma dan Bu Isa, karena kita juga mungkin nggak terlalu formal banget ya acaranya pada siang hari ini. Kita bisa langsung mulai. Tapi sebelumnya mungkin dengan membaca persatuan bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin saya langsung berikan layar kepada Miss Irma untuk menyampaikan informasi umum dulu. Nanti kami akan menyampaikan informasi yang lebih spesifik terkait dengan tujuan negara yang akan dituju seperti itu untuk teaching practice, international teaching practice dari Mas PBI. Untuk Miss Irma kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Banat atas intronya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih telah menunjukkan animonya untuk hadir di acara sosialisasi salah satu program unggulan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mewakili Prodi bersama dengan rekan-rekan satu tim, Miss Banatul Murtafiah dan juga Miss Ista Maharsi, ingin menyampaikan overview program yang bertajuk International Teaching Practice. Nah, ini program dari Prodi PBI UI untuk mahasiswa PBI UI ya, dari kami untuk kalian, dari kita untuk kita juga gitu. Nah, International Teaching Practice ini adalah salah satu program Global Mobility. Jadi kegiatan Global Mobility ini sebenarnya bukanlah satu event yang asing ya di Prodi PBI. Ini sebenarnya sudah menjadi salah satu kultur akademik di Prodi PBI sejak lama. Jadi mungkin Miss Irma bisa share sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Jadi kami sebelum ini Prodi sudah berpengalaman ya menyelenggarakan beberapa program global mobilitas, itu mobilitas global. Jadi salah satunya yang menjadi unggulan itu adalah dulu kita sebut sebagai PPL Australia, gitu, Australia Field Study Program. Nah, program itu sendiri sudah pernah kita implementasikan selama 10 tahun lebih ya. Jadi kita sudah cukup berpengalaman untuk penyelenggaraan PPL Australia di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada PPL ASEAN juga. Dan tentu saja di luar kegiatan PPL ada mobilitas global yang lain ya, dalam bentuk international conference. Kami mengirimkan mahasiswa ya untuk mengikuti konferensi seminar internasional di luar negeri seperti itu. Nah, untuk International Teaching Practice sendiri, jadi tahun ini kita kemas dengan tajuk International Teaching Practice karena nanti di sini kita akan ada beberapa paket program gitu ya. Jadi bukan individual program, dan tahun ini insya Allah akan menjadi momentum untuk kita relaunching ya, kita kita luncurkan kembali program mobilitas global setelah 3 tahun vakum ya, dikarenakan pandemi. Jadi kita terakhir menyelenggarakan itu 2019. Kemudian karena pandemi kita harus stop di 2020, 2021, dan di 2022. Alhamdulillah kondisi sudah lebih kondusif dan mudah-mudahan ya ke depan
kita bisa kick off lagi untuk pelaksanaan mobilitas global ini ya, khususnya untuk international teaching practice. Nah, dari penamaannya sendiri ya teman-teman, maka teman-teman bisa menebak bahwa ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan praktek mengajar, gitu ya, magang persekolahan di luar negeri. Nah, seperti itu mungkin pengantar dari Miss Irma. Saya bisa langsung ke programnya aja ya, Miss Banat ya. Nah, Iya, jadi langsung mawon, Miss. ya tanpa berlama-lama. Nah, ini teman-teman untuk tahun 2023 PBI menyelenggarakan International Teaching Practice dengan 3 negara tujuan, gitu ya. Yang pertama International Teaching Practice di Melbourne, Australia, kemudian di Krabi, Thailand, dan di Putrajaya, Malaysia. Jadi di tahun ini kita akan kita akan mengirimkan delegasi ya ke 3 lokasi ini, gitu ya, di 3 negara yang berbeda dan di 3 kota yang berbeda. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya, tentu saja teman-teman hadir untuk mengetahui apa yang menjadi persyaratan dari kepesertaan program ini, seperti itu. Nah, dari hasil kesepakatan di Prodi ini ada beberapa kriteria nanti ya yang bisa teman-teman cermati gitu, apakah teman-teman yang hadir di sini itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Jadi calon peserta atau kandidat yang bisa mengikuti seleksi adalah mereka yang duduk minimal di semester 4 dan wajib memiliki IPK minimal 3,00. Ya, ini berlaku untuk ketiga negara penempatan ya. Jadi untuk PPL ke Australia, ke Malaysia, dan juga untuk teaching practice yang berlokasi di Thailand. Nah, syarat yang lain adalah English Proficiency Test. Jadi tes kemampuan keterampilan berbahasa. Nah, di sini kami memberikan pilihan ya, Prodi memberikan pilihan teman-teman bisa mengikuti salah satu dari tes ini yang nanti skornya bisa teman-teman submit gitu ya, kumpulkan menjadi salah satu syarat partisipasi. Jadi teman-teman bisa mengikuti tes CEPT ya di SILAX UII, di Pusat Bahasa UII dengan minimum skor 450 ya, itu syarat minimalnya. Kemudian alternatif yang lain bisa dengan TOEFL ITP test atau bisa dengan Duolingo. Nah, masing-masing ini sudah ada minimum scoringnya 450 untuk CEPT, 470 untuk TOEFL ITP, dan minimal 80 untuk skor Duolingo-nya. Nah, karena kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman dalam proses untuk partisipasi ini. Tim juga sudah mencoba berkoordinasi dengan SILAX UII ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin submit skor CEPT, nah nanti kita bisa koordinir. Jadi Prodi sudah berkoordinasi dengan SILAK. Nanti kita bisa selenggarakan tes secara kolektif seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman yang berkeinginan untuk ikut tes CEPT mendaftar ke Prodi, nanti ada minimal kuota sehingga tes ini bisa diselenggarakan khusus untuk calon peserta International Teaching Practice. Jadi tidak bersama dengan test taker yang lain. Jadi waktu dan tempatnya nanti kita bisa tentukan bersama seperti itu. Jadi kalau tertarik nanti silahkan bisa menghubungi panitia gitu. Nah, syarat yang lain adalah kami menerima kandidat ya, kami akan persyaratan itu nanti berlaku bagi teman-teman ya atau rekan-rekan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman global mobilitas sebelumnya. Jadi
kami di Prodi memang mencoba untuk memprioritaskan ya keikutsertaan teman-teman yang belum pernah memiliki pengalaman global mobility. Jadi nanti bisa dinyatakan, bisa dituliskan dalam bentuk surat pernyataan. Ya, ini nanti akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Seperti itu. Jadi yang belum pernah memiliki pengalaman global mobility nanti insya Allah akan mendapatkan prioritas. Ini tentu saja supaya kami berharap semua mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya untuk melaksanakan atau untuk ikut berpartisipasi dalam program global mobility. Nah, sampai di sini nanti silahkan dicatat kalau ada pertanyaan, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi kalau masih ada hal yang belum jelas, nanti monggo silahkan ditanyakan. Nah, berikutnya beberapa dokumen lain ya yang nah sekarang terkait dokumen yang menjadi syarat ya yang perlu dilampirkan bersama dengan form pendaftaran. Yang pertama tentu form pendaftaran ya. Jadi ada form pendaftaran yang harus teman-teman isi secara lengkap ya, diisi dengan data yang valid ya, yang sebenar-benarnya seperti itu. Nanti bersama dengan registration form, teman-teman perlu melampirkan motivation letter ya. Jadi teman-teman silakan nanti membuat motivation letter. Syarat yang lain ya, dokumen lain yang perlu dilampirkan adalah surat izin dari orang tua, parent permission letter, dan medical record jika teman-teman memiliki alergi atau sakit khusus ya, sakit kronis seperti itu nanti jika ada ya. Jadi jika ada riwayat kesehatan gitu terkait mungkin memiliki alergi tertentu atau memiliki sakit khusus nanti bisa dicantumkan ya di form pendaftaran gitu. Medical recordnya ini harus dilampirkan dan ini ya approved by ini ya by dokter atau physician seperti itu teman-teman. Nah dan skor dari tes kemampuan bahasa Inggris yang tadi sudah Miss Irma jelaskan di awal. Untuk submission deadline dari form registrasi dan juga dokumen lain sebagai lampirannya itu adalah pada 25 April. Jadi kita berikan waktu kurang dari 1 bulan. Gitu. Jadi silahkan teman-teman, insya Allah punya cukup banyak waktu untuk menyiapkan syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan ya untuk pendaftaran. Nah, sampai di sini nanti silahkan kalau ada pertanyaan di-keep dulu, dicatat, nanti bisa ditanyakan. Berikutnya saya ingin mengundang Miss Banat, monggo Miss Banat bisa mencoba menjelaskan timeline dari kegiatan ini. Baik, terima kasih banyak Miss Irma. Baik teman-teman, seperti yang nampak di layar ya, jadi ini adalah timeline kegiatan kita. Info session adalah sosialisasi tadi hari ini ya yang kita lakukan. Kemudian April seperti tadi sudah dijelaskan Miss Irma adalah periode pendaftaran. Jadi teman-teman nanti mulai besok sudah 1 April bisa mulai menyiapkan jika memang berminat ke satu tujuan tertentu seperti itu. Kemudian nanti ada seleksi di bulan Mei setelah Lebaran ya. Jadi mungkin setelah di masa-masa UTS, setelah UTS ya, pokoknya di bulan Mei nanti kita sampaikan tanggalnya kemudian setelah kita sudah mendapatkan form registrasi dari teman-teman begitu ya. Ada 3 seleksi nanti. Yang pertama adalah screening dokumen dulu. Jadi nanti kita screening lagi apakah kan tadi sudah disampaikan persyaratannya ya. Misalkan apakah persyaratan bahasa Inggris yang memenuhi atau tidak, kemudian syarat dokumen motivation letter-nya ada enggak, kemudian surat dari orang tua, izin orang tua juga ada atau tidak. Nah, persyaratan dokumen tersebut nanti kami screening dulu di tahap pertama. Nanti kemudian setelah screening ada interview nanti dengan prodi seperti itu, tes interview ya terkait dengan komitmen dan sebagainya. Dan terakhir adalah tes dengan psikolog. Jadi nanti ada psikotes teman-teman, wawancara seperti itu ya. Jadi untuk memastikan bahwa
teman-teman mentally juga ready untuk kemudian kita berangkatkan praktek mengajar di luar negeri seperti itu. Selanjutnya nanti setelah bulan Mei kita sudah selesai dengan seleksi. Di bulan Juni ada pre-departure training untuk yang kandidat akan berangkat seperti itu akan kita berikan training. Nanti ada 3 jenis training, mohon maaf ada 4 ya. Jadi ada 4 jenis training berbeda. Nanti untuk training yang pertama untuk semua peserta dari praktek mengajar di Australia, di Malaysia dan di Thailand akan mendapatkan training terkait dengan intercultural competence training seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya ada training yang berbeda-beda untuk masing-masing negara tujuan. Misalnya untuk yang di Australia karena kita akan mengajar BIPA, jadi nanti trainingnya lebih spesifik ke BIPA. Kemudian untuk yang di Malaysia nanti karena akan mengajarnya khusus di children, jadi kita akan memberikan training English for young learners seperti itu. Dan kemudian untuk yang di Thailand, kita karena memang di sana kemarin pengalaman Miss Ista pergi ke Thailand ya, beberapa tidak bisa atau mungkin belum fluent berbahasa Inggris sehingga mereka juga belum fluent untuk berbahasa Melayu seperti itu dan hanya bisa berbicara bahasa Thailand. Jadi kita bekali teman-teman dengan survival Thai language seperti itu. Jadi belajar sedikit bahasa Thailand untuk survive di sana seperti itu. Jadi untuk trainingnya ada tadi 4 ya. Nah kemudian insya Allah akan diselenggarakan nanti di bulan Juni. Selanjutnya di bulan Juli ada persiapan keberangkatan ya. Jadi nanti setelah di training teman-teman yang kandidat yang sudah terseleksi akan berangkat, kemudian akan kami berikan pembekalan dan juga mungkin kelengkapan dokumen dipastikan kembali, paspor, kemudian mungkin yang ke Australia juga visa diuruskan nanti oleh prodi dan sebagainya. Selanjutnya nanti sekitar bulan Agustus sampai September adalah masa teman-teman akan melakukan teaching practice atau praktek mengajar di negara-negara tujuan tersebut kayak gitu. Selanjutnya mungkin bisa langsung saja kita masuk ke masing-masing penjelasan di masing-masing negara begitu ya Mas Irma ya. Baik, selanjutnya nanti ini saya sampaikan dulu yang tentang praktik mengajar di Australia seperti apa, gambaran umumnya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau juga boleh dinyalakan mikrofonnya begitu ya. Baik, selanjutnya mungkin Miss Irma boleh next slide. Ya. Oke, thank you. Nah, nanti ini ya, jadi ini ada informasi secara umum. Tadi saya sedikit spill bahwa kita akan mengajar BIPA di sana ya. Jadi dan kuotanya, insya Allah nanti kita akan di 2 sekolah berbeda. Jadi itu ada nama sekolahnya di sana. Dan kemudian nanti untuk kuotanya 2 siswa untuk masing-masing sekolah. Berarti ada, insya Allah ada 4 mahasiswa yang akan kita berangkatkan seperti itu ke Australia. Dan durasinya 2 minggu, teman-teman akan di sana selama 2 minggu. Deployment-nya sekitar bulan Agustus atau September nanti akan dipastikan kembali ya oleh prodi nanti ya. Informasinya akan menyusul untuk tanggal berangkatnya dan seterusnya di sana dari kapan sampai kapan seperti itu. Karena kita prosesnya juga masih panjang, cukup panjang ya dari registrasi sampai seleksi nanti. Kemudian akomodasinya apa? Nanti teman-teman tinggal di host family di sana ya. Jadi tinggalnya bersama keluarga orang sana ya pastinya gitu ya, host family seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kemudian host school-nya di sini ada 2 tadi seperti yang saya sampaikan. Ada Bromana dan Rosebud Secondary College dari Melbourne, Australia. Kemudian bahasa yang digunakan tentu saja bahasa Inggris ya, dan bahasa Indonesia pastinya, karena ketika nanti teman-teman praktek di sekolahnya adalah mengajar bahasa Indonesia seperti itu. Nah, recognition atau conversion SIM di sini adalah rekognisi atau konversi, karena kan teman-teman akan berangkat di Agustus September yang mana itu kan masa-masa perkuliahan seperti itu. Dan kemudian ini gimana ya nanti apakah 2 minggu mengajar BIPA di Australia atau akan diakui nih sama prodi atau apakah bisa dikonversi nih? Betul, jadi bisa dikonversi di sini, nanti dikonversi 4 kredit atau 4 SKS untuk 2 mata kuliah pilihan seperti itu. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut juga nanti ya kalau sudah
Nanti kalau misalkan mau bertanya juga boleh, nanti informasi ini juga akan menyusul lebih lanjut terkait dengan mata kuliahnya apa, Miss, kayak gitu misalnya. Mata kuliah pilihan kan ada beberapa ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah praktik mengajar di Malaysia ya, Miss Irma. Miss Irma. Ya. Baik, terima kasih Miss Banat. Teman-teman, berikutnya kita beralih ke praktek mengajar di Malaysia ya. Jadi ini nanti akan ada kelompok mahasiswa yang akan dikirim ke Malaysia untuk praktek mengajar. Nah, ini teman-teman informasi singkatnya untuk kuota sendiri kami set 2 orang ya nanti yang akan diberangkatkan ke sekolah mitra yang di Malaysia untuk durasi praktek mengajarnya 1 bulan. Nah, di sana nanti teman-teman most likely akan diberikan penugasan mengajar bahasa Inggris ya di level primary dan atau di level junior high seperti itu. Jadi nanti akan sangat tergantung assignment dari pihak sekolah seperti itu. Jadi ini estimasinya ada kemungkinan nanti teman-teman mengajar di level primary atau di level junior high school ya atau setara sekolah menengah pertama. Nah, untuk masa penugasan ya deployment-nya itu di rentang Agustus September, tapi ini juga masih tentatif. Nanti kita bisa jadi nanti ke depan kita mendapatkan update waktu rentang pelaksanaan, tapi insya Allah tidak jauh ya dari estimasi awal di bulan Agustus sampai September tahun ini. Nah, untuk host school atau sekolah yang akan menjadi tempat penugasan rekan-rekan nanti adalah di Breni Bunch International Islamic Montessori School yang berlokasi di Putrajaya, Malaysia. Nah, ini cukup dekat dari KL ya. Jadi cukup kondusif ya untuk transportasi intercity-nya seperti itu. Nah, selama 1 bulan teman-teman bertugas di Breni Bunch International Islamic Montessori School, tentu saja nanti teman-teman selain bertugas mengajar bahasa Inggris, komunikasi atau interaksi sehari-harinya nanti teman-teman bisa gunakan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Melayu gitu. Jadi tentu saja nanti akan ada mungkin kegiatan tambahan ya di luar dari mengajar, bisa jadi assisting guru di sana untuk menyiapkan materi, kemudian bisa juga teman-teman nanti dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kokurikuler, dan tentu saja insya Allah nanti teman-teman bisa terlibat dan berinteraksi dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Melayu, dan tentu saja dengan bahasa Inggris. Nah, untuk praktek mengajar ke Malaysia ini nantinya juga akan mendapatkan pengakuan ya, akan mendapatkan rekognisi berupa konversi kredit ya, atau konversi SKS. Nah, ini kami tetapkan bahwa 1 bulan penugasan di Malaysia ini nanti insya Allah kita akan setarakan dengan 6 SKS ya, 6 SKS di kurikulum Prodi PPI UII ya, dan ini nanti proyeksinya untuk mahasiswa angkatan 2020 dan batch 2021 nanti yang terpilih ya, delegasi yang terpilih untuk berangkat nanti bisa mendapatkan konversi untuk mata kuliah PPL sekolah dan tesis proposal defense seperti itu. Nah, mungkin saya stop dulu ya untuk overview praktek mengajar yang di Malaysia. Sekarang saya ingin mengundang Miss Ista untuk menyampaikan terkait praktek mengajar di Thailand. Silakan Miss Ista. Oke, terima kasih Miss Irma. Baik, dari Australia kemudian kita ke Putrajaya, sekarang kita pindah ke Krabi, Thailand. Wah, sehari kok ke 3 negara ini ya. Oke, baik. Di sini nanti
teman-teman semua kalau lolos ya untuk praktik mengajar di Krabi, Thailand, nanti akan dipilih dua female students. Nah, mungkin kalian berpikir, aduh, ini kok diskriminatif sekali ya, kenapa hanya female ya, yang male bagaimana gitu ya. Ini ada alasannya, kenapa female students. Jadi, sekolah ini itu siswanya itu hanya perempuan saja. Jadi siswanya hanya perempuan saja. Kemudian karena mereka tinggalnya ini ada seperti apa namanya boarding school ya. Jadi kayak mereka tinggal di asrama gitu. Nah, karena mereka tinggal di asrama, asramanya juga perempuan, jadi gurunya juga hanya perempuan gitu. Kemudian untuk durasinya sama seperti di Malaysia, durasinya 1 bulan. Kemudian ngajar apa di sana? Di sana ngajar siswa antara kelas 7 sampai kelas 11 gitu ya. Nanti tergantung sekolahnya meng-assign teman-teman semua untuk ngajar di kelas berapa. Ini kalau di sini tuh SMP, SMA gitu ya. Kenapa kok sampai kelas 11 saja? Karena saat ini yang paling tinggi grade-nya adalah 11. Tapi nanti semester depan berarti sudah ada nanti yang kelas 12. Kemudian kapan akan diberangkatkan? Diberangkatkannya sekitar bulan Juli Agustus 2023. Nama sekolahnya bisa dibaca di situ ya, Kuwait Pitayapat School, Krabi Province. Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar Krabi itu di mana gitu ya, apanya Pattaya gitu. Nah, jadi kalau ke Krabi itu kita perlu landing di Bangkok dulu. Jadi dari Jakarta kita ke Bangkok, kemudian dari Bangkok ke Krabi naik pesawat itu 1 jam. Jadi sama seperti kalau dari Jogja ke Jakarta ya. Jogja ke Jakarta itu kalau kita naik pesawat 1 jam, itu sama dari Bangkok ke Krabi Province. Oke. Kemudian tinggalnya di mana? Tadi sudah saya singgung di awal bahwa kalau nanti kalian ngajar di sini, kalian akan tinggal di sekolah di apa namanya penginapan sekolah, school dormitory ya. Jadi nanti bersamaan dengan para guru dan siswa di sana gitu. Kemudian bahasa yang dipakai apa? Mereka kalau guru-gurunya itu banyak yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Ada beberapa yang bisa bahasa Melayu, tetapi mostly mereka bicara bahasa Thailand. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa kalau kalian nanti lolos untuk praktik mengajar di Thailand, maka kalian akan mendapatkan training berupa survival Thai. Ya, jadi nanti bahasa Thailand dasar supaya kalian paling tidak tahu sedikit gitu ya tentang bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kemudian sama seperti praktik mengajar yang di Malaysia ya, yang di Brainy Bunch, nanti kalian akan diakui 6 kredit sesuai dengan mata kuliah yang nanti paling dekat dengan apa yang sudah dilakukan selama praktik mengajar gitu ya. Kalau kalian mungkin akan bertanya juga gitu, kayaknya baru dengar nih Krabi misalkan atau ada di mana gitu, jangan khawatir ya. Krabi itu memang kota kecil, tapi di sana tuh kayak di Bali. Jadi banyak bule di sana tuh. Jadi ada sebuah daerah yang di sana tuh semuanya tuh bule, hampir semuanya bule karena memang dia adalah salah satu destinasi wisata Thailand. Nah, sepertinya begitu dari saya, Miss Irma, Miss Banat. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, kayaknya masih ada slide lagi ya. Iya, baik. Terima kasih Miss Ista. Nah, ini teman-teman slide yang terakhir akan memaparkan informasi seputar skema pembiayaannya ya. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui. Nah, ini kami coba rangkum seperti ini ya untuk ketiga negara tujuan ya. Jadi
Untuk yang ke Australia ini nanti ada kewajiban ya, yang ada bagian ya yang akan menjadi kewajiban mahasiswa atau calon peserta ya. Jadi untuk pembiayaan misalkan ya pembuatan visa maupun dokumen-dokumen perjalanan yang lain itu menjadi tanggung jawab dari mahasiswa ya yang nanti berstatus awardee seperti itu. Termasuk juga untuk flight tiketnya ya, return flight ticket. Nah, itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Plus jika nanti teman-teman ingin di sana nanti bisa mungkin jalan-jalan, beli oleh-oleh souvenir. Nah, itu masuk ke recreational budget ya. Jadi uang saku nanti tentu saja disiapkan oleh teman-teman awardee yang akan diberangkatkan sebagai delegasi. Nah, untuk beberapa komponen yang nanti akan ditanggung oleh prodi dan sekolah mitra yang di Australia, ini nanti ada 3 ya teman-teman. Yang pertama akomodasi gitu. Jadi akomodasi atau tempat tinggal selama 2 minggu itu nanti on prodi dan on host school. Tadi dijelaskan oleh Miss Banat untuk rekan-rekan awardee yang mendapatkan tugas penempatan di Australia nanti akan tinggal dengan host family selama 2 minggu. Nah, karena tinggal dengan host family nanti akan juga di cover ya transportnya gitu. Jadi transport khususnya selama transport dari rumah ke sekolah seperti itu ya bolak-balik selama 2 minggu. Termasuk nanti untuk penjemputan ya dari bandara ya saat pertama datang dan juga pada saat nanti kepulangan gitu. Jadi dari dan ke bandara. Seperti itu. Termasuk nanti untuk daily meal plan-nya juga on prodi and on host school atau on host family. Jadi seperti itu teman-teman gambaran dari skema pembiayaan praktek mengajar yang di Australia seperti itu. Nah, untuk yang ke Malaysia ya ini ada share cost juga. Nah, share cost ini dibagi untuk partisipan ya, untuk nanti awardee dan juga untuk prodi gitu. Jadi yang beberapa komponen pembiayaan yang menjadi kewajiban awardee adalah nanti biaya pembuatan paspor ya, kemudian return flight tiketnya, uang saku tentu saja nanti teman-teman bisa menyiapkan ya untuk keperluan mungkin jalan-jalan atau sightseeing di sana, juga untuk daily meal plan-nya gitu. Nah, untuk yang ke Malaysia ini teman-teman akan diberikan fasilitas dorm ya untuk tinggal selama 1 bulan. Nah, itu nanti on host school seperti itu. Nah, ini bisa dicatat ya, nanti bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Kemudian untuk yang ke Thailand, ini kurang lebih sama dengan yang ke Malaysia, jadi ada share cost juga yang akan ditanggung oleh awardee ya, yang menjadi kewajiban dari mahasiswa calon peserta terpilih nanti adalah pembiayaan komponen pembuatan paspor, kemudian flight tiketnya ya, return flight ticket dan juga uang saku. Nanti teman-teman akan diberikan fasilitas dorm selama 1 bulan, itu nanti on host school. Nah, ini mungkin beberapa poin dari kami. Mungkin Miss Ista atau Miss Banat bisa menambahkan kalau ada mungkin komponen yang kurang atau belum detail ya, karena sebenarnya ini kalau saya boleh sampaikan teman-teman, kita juga masih dalam proses bernegosiasi gitu dengan pihak sekolah dan dengan pihak prodi. Jadi harapannya nanti kita bisa memfasilitasi lebih gitu ya dari yang kita skemakan saat ini gitu. Jadi nanti ada kemungkinan ya, masih terbuka kemungkinan bahwa nanti akan ada semacam bantuan gitu ya, pembiayaan gitu yang
berupa subsidi ya, baik itu nanti dari prodi, dan tentu saja ini mungkin Miss Irma sekaligus mengingatkan ya bahwa program global mobilitas ini juga didukung oleh fakultas dan universitas gitu. Jadi teman-teman sebenarnya terbuka kemungkinan atau berpeluang untuk mendapatkan akses bantuan pembiayaan atau subsidi, tidak hanya dari prodi, dari fakultas FPSB juga, dan dari divisi kemahasiswaan universitas, seperti itu. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan untuk pembiayaannya, Miss Ista. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait yang di Thailand khususnya. Mungkin ada poin yang saya miss. Oke, baik. Sepertinya sudah kalau penjemputan iya biasanya, Ya. tapi apa namanya, transportasi di sana oke kok. Jadi ada Grab, jangan khawatir, di sana ada Grab. Jadi sama aja seperti di sini ya. Jadi kalau kalian kemana-mana tuh bisa naik Grab juga sama. Ya, mungkin komponen betul. pembiayaan ada satu tadi kayaknya Miss Irma yang belum masuk itu asuransi kesehatan. Oh iya, ya betul. Ya, Asuransi kesehatan, asuransi asuransi ya. keselamatan. Selama di sana, ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Miss Ista sudah mengingatkan, nanti kita tambahkan ke slide sosialisasi ini. Jadi nanti teman-teman juga perlu menyiapkan ya komponen pembiayaan untuk asuransi ya. Jadi asuransi itu bisa dibeli untuk rentang waktu yang dibutuhkan ya. Jadi selama bisa membeli asuransi untuk 2 minggu, bisa untuk 1 bulan seperti itu. Jadi ada banyak penyedia layanannya. Nanti teman-teman bisa memilih. Seperti itu ya, Miss Ista ya. Ya. Nah, ini kami cukupkan dulu untuk sosialisasi detail programnya. Nah, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Q&A. Nah, silahkan nih teman-teman, jika ada hal spesifik yang ingin ditanyakan atau dimintakan konfirmasi, dipersilahkan bisa menuliskan pertanyaannya di chat atau langsung ini aja raise hand, bisa langsung speak up. Sambil menunggu teman-teman bertanya, kita ada special guest ya di Zoom kali ini. Kita kedatangan returnees ya. Returnees itu adalah alumni dari program praktek mengajar internasional sebelumnya. Gitu. Jadi kita ada Mbak Lulu ya. Mas Hanif jadi ikut bergabung nggak nih, Miss? Atau belum kelihatan? Belum kelihatan sih, Miss. Oh jadi, iya. Baru Mbak Lulu aja. Baik. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, saya ingin memberikan kesempatan Mbak Lulu nih. Thank you so much for joining, Mbak Lulu. Ini kita ingin mendengar dari dirimu ya, pengalaman mengikuti PPL Australia. Dan saya pikir ada beberapa kegiatan global mobilitas lain ya yang pernah diikuti Mbak Lulu. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Miss. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Miss. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama tadi Miss Ista udah nge-reach out untuk bisa gabung dalam forum ini, kepada Miss Irma dan juga Miss Banat. Terima kasih banyak. Dan PBI-UII sendiri, obviously, karena sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa sekali, menarik sekali, dan worth it pokoknya. Dan jadi teman-teman harus coba, harus daftar, gitu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu itu adalah rezeki teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Lulu, PBI-UII angkatan 2017, ikut PPL Australia itu tahun 2019. Jadi kira-kira semester 5 waktu itu. Nah, langsung saja Miss. Menurut saya untuk seleksinya itu menarik ya teman-teman, challenging, dan juga itu meningkatkan kapasitas kita juga. Jadi seleksinya tadi kan ada seleksi dokumen, kemudian ada performance budaya, dan juga ada psikotest. Terus kemudian setelah itu
Waktu itu zaman saya itu terpilih 6 finalis, kemudian tapi itu belum di ranking. Nah, setelah itu ada training, micro teaching, DIPA, CCU, sama keislaman. Nah, kalau keislaman waktu itu zaman saya itu outputnya bikin essay, baru setelah itu ada pengumuman. Nah di seleksi dokumen saran saya buat teman-teman itu maksimalin karena menurut saya dokumen itu kunci ya, pintu untuk menuju seleksi selanjutnya. Gitu. Jadi penting banget menurut saya dilengkapin dan hal-hal yang menonjol, misalkan punya prestasi atau misalkan TOEFL-nya tinggi gitu, itu diikutin aja gitu, sertifikatnya siapa tahu ngebantu gitu. Kemudian pada sesi performance waktu itu saya membawakan tari gitu. Jadi mengulas gerakan tari yang dulu pernah diajarin di SMA gitu. Waktu itu saya membawa tari daerah Lampung dari saya berasal, namanya itu tari bedana. Ya nggak hanya tari teman-teman, bisa juga alat musik daerah gitu atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan daerah kalian. Gitu. Terus waktu psikotes itu kita kayak wawancara ya satu-satu sama psikolog gitu kan. Menurut aku teman-teman siapin diri, pokoknya anything gitu about you gitu. Jadi gali tentang diri kita masing-masing. Waktu itu fun fact-nya nih ya Miss, waktu itu saya sampai search nyari filosofi warna gitu. Jadi sebagai referensi saya buat outfit apa yang bakal saya pakai gitu, itu bakal nge-represent diri, siapa tahu bakal nge-represent diri aku gitu. Waktu itu saya gitu. Terus habis itu kan training itu yang waktu itu praktek micro teaching itu ada micro teaching sendiri sama DIPA. Seingat saya itu ada prakteknya, jadi teman-teman nanti siapin yang udah lolos finalis itu tetap harus siapin karena ya pokoknya prepare. Terus selama waktu di Aussie itu aku tinggal sama 2 host friend. Nah, waktu itu sama Laura Sky, sama satunya lagi keluarga dari siswa, keluarganya Safia gitu. Mereka baik-baik banget, toleransi juga, tahu kalau kita Muslim karena kan mostly banyak orang Indo juga di sana. Sempat salah satu student di Rosbat, waktu itu saya ditempatkan di Rosbat Secondary College. Nah waktu itu ada yang dari Indonesia juga. Terus oh ya, kita juga harus menghargai mereka, kita harus menjaga attitude kita, terutama sebagai seorang Muslim, kita ngebawa nama Indonesia, nama Muslim, jadi harus ngejaga banget gitu kan. Kalau misalkan nih teman-teman ditawarin buat minum gitu, kayak alkohol gitu, itu harus bisa menolak dengan cara baik-baik, jangan sampai nyakitin gitu lah, intinya harus nolaknya dengan baik-baik gitu. Jadi jangan ikut minum karena nggak enak gitu, jadi harus bisa komunikasi baik-baik gitu. Terus kasih tahu juga jam ibadah teman-teman 5 waktunya gitu. Terus nggak bisa makan pork, bacon dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan di rumah itu ada pelihara anjing gitu, bukan kita sebagai muslim juga nggak bisa kan megang gitu. Jadi nanti dikomunikasikan baik-baik dengan ini. Kalau waktu itu saya alasannya takut sih, emang saya takut karena dia ngejar-ngejar gitu kan. Sebenarnya lucu tapi karena ngejar jadi saya takut. Kemudian kalau di sekolah gitu, di hari pertama itu biasanya tur sekolah dulu, kenalan dulu dengan staff-staff dan juga dengan guru-guru gitu, itu kenalan dengan ruangan kelas yang ada gitu. Dan juga melihat jadwal, nanti jadwalnya bakal dikasih tahu jadwal kita masuk kelas itu di hari pertama gitu. Tapi waktu itu ini di Rosbat ya, waktu hari pertama ini mengejutkan sih karena setelah zuhur, kira-kira setelah zuhur itu kita langsung diminta untuk handle kelas. Jadi waktu itu saya sama partner saya namanya Vivi, itu kita maju di depan dan guru itu menyaksikan dari belakang. Untuk waktu itu pelajarannya soal warna gitu. Nah terus habis itu waktu baru guru ambil alih itu waktu game gitu. Terus oh ya, jadi literally gantiin guru as teacher waktu itu. Jadi kayak asisten beneran gitu kan. Ya emang asisten beneran, I mean. Terus oh iya, teman-teman yang nanti bakal berangkat mungkin disiapin juga lesson plan-nya gitu. Nanti waktu itu sempat ditanya sih aku sama diminta untuk bikin soal-soal
Gitu. Jadi waktu itu kan saya nggak nyiapin ya sama teman saya. Jadi waktu itu kita dadakan nyiapin untuk bikin soal buat dikerjakan, dan itu sama materi kecil gitu kan. Jadi dan ternyata itu dipakai dari kelas ke kelas gitu. Jadi menurut saya teman-teman siapin dari sekarang mungkin ya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan sama dosen-dosen gitu. Jadi biar nanti itu nggak gugup gitu. Terus di minggu kedua setelah minggu-minggu pertama kan kita masuk ngikut dengan pelajaran yang ada di kelas gitu. Tapi di minggu kedua itu biasanya ada performance. Jadi nanti kita tampilin misalkan tarian atau alat musik ke siswanya gitu. Nah, saat itu juga kita harus tahu caranya gimana buat ngelatih mereka juga gitu. Jadi nanti praktis bareng-bareng di situ gitu. In case ada pertanyaan juga disiapin gitu. Kayak waktu itu sarung buat apa gitu kan. Terus kenapa ini kayak gini gitu, nanti jadi harus tahu kenapa pakai jilbab. Nah, ini ditanyain nanti gitu. Biasanya ada yang tanya even meski itu siswanya gitu kan. Jadi harus punya jawaban yang masuk akal lah gitu. So far itu Miss, ada lagi nggak ya Miss kira-kira yang belum? Kayaknya udah deh ya, Miss Irma masih muted, Miss. Oke, thank you Mbak Lulu sharingnya. Bisa Miss. Ya, Terima kasih, terkesan Bu. masih sempat membekas gitu ya pengalamannya di Aussie ya. Padahal sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Karena memang sangat life changing and meaningful ya. Jadi detailnya masih cukup diingat oleh Mbak Lulu. Tadi kan sempat apalagi ya yang belum saya share. Mungkin saya bisa ingatkan, pasti diajak berlibur ya sama host family ya, diajak jalan-jalan gitu Iya kan. Miss, biasanya Nggak cuma ke sekolah ya aktivitasnya ya. Kalau Sabtu Minggu ya biasanya. Iya, kadang juga ini karena host fam saya kan ngajar di sekolah lain. Jadi kalau pulang tuh bareng sama adik angkat jalan menuju sekolah itu gitu. Nanti mainan sama anak SD, in touch sama guru-guru lain. Jadi kayak bener-bener ngajarin kita buat intercultural communication-nya juga main. Ya, dan Miss Irma yang Miss Irma dengar dari beberapa hour di sebelumnya juga kalau Sabtu Minggu itu biasanya diajak keluarga untuk liburan gitu ya. Ada yang ke pantai, ada yang ke lihat ke kebun binatang gitu ya. Ada yang diajak ke pertandingan baseball kalau tidak salah juga di stadium yang sangat megah gitu. Nah, ya thank you Mbak Lulu sharingnya. Nah, sekarang kita akan coba merespon ini ya, pertanyaan dari rekan-rekan peserta sosialisasi. Silakan Mbak Cynthia, ada berapa pertanyaan nih yang sudah masuk? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PPI semua, dimulai dari Mbak Zulfia Dharma. Dia pertanyaan adalah, Mas ini. Laki-laki. Mas, oh ya, maaf. Saya kira perempuan. Mas Zulfia Dharma. Nah, jadi dia bertanya, PPL di Malaysia, untuk PPL di Malaysia, di sana itu kan mengajarnya teaching for young learner. Bagaimana jika peminatannya itu ISP dan daftar ke PPL Malaysia? Apakah bisa atau khusus untuk siswa TIYL? Bisa dijawab? Oke, terima kasih. Ini saya yang jawab ya berarti ya untuk yang ke Malaysia. Jadi ini terbuka ya untuk mahasiswa semua bidang peminatan gitu. Karena kan tadi di awal kan requirement-nya untuk mahasiswa minimal semester 4, 5 dan GPA 3,0 gitu. Jadi kita tidak membatasi untuk mahasiswa konsentrasi atau peminatan TIYL saja. Jadi teman-teman yang dari peminatan Linguistic and Translation, kemudian dari peminatan ISP juga bisa mencoba. Karena nanti insya Allah setelah proses seleksi nanti akan ada training ya, akan ada pelatihan. Nanti kita ada proses penyiapan teman-teman untuk ya semacam matrikulasi singkat gitu ya. Jadi supaya teman-teman yang dari peminatan non TIYL juga nanti bisa dipersiapkan gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya, silakan. Next-nya ada nggak Mbak Cynthia? Next question. Iya, ada pertanyaan selanjutnya untuk dari Wahidah.
Assalamualaikum, halo selamat siang Miss dan teman-teman semuanya. Ingin bertanya tentang English Proficiency Test-nya. Semisal saya sudah mempunyai hasil tes tahun lalu dan sudah memenuhi kriteria, misalnya Duolingo minimal 80, hasil tes tahun lalu saya itu 85. Pertanyaan saya adalah, apakah hasil tes ini termasuk hal yang sangat dipertimbangkan untuk kelolosan? Atau hanya kriteria masuk registrasi dan bukan menjadi perihal utama kelolosan PPL luar negeri? Atau gimana tadi terputus Mbak Cynthia? Apakah Atau hanya kriteria masuk registrasi dan bukan menjadi perihal utama kelolosan PPL luar negeri, Miss? Oke, jadi untuk scoring tes kemampuan berbahasa Inggris tentu akan menjadi bahan pertimbangan ya, gitu. Jadi nanti kita tidak hanya mempertimbangkan isian formnya saja, ya, tapi juga legalitas dan validitas dari dokumen-dokumen yang disertakan, termasuk scoringnya ya, karena nanti kan kita berbasis perankingan seperti itu. Nah, kalau untuk skor Duolingo sendiri, nah itu mungkin Mbak Wahida bisa berbagi informasi, karena kalau saya pribadi mungkin kurang well informed ya, untuk skor Duolingo ini mungkin ada masa berlakunya. Mungkin Miss Banat mengetahui sedikit tentang ini. Jadi jika masih berada dalam rentang berlakunya skor, sepertinya masih oke ya untuk disubmit. Setahu saya 2 tahun, Miss, kalau tidak Oh salah gitu. untuk Duolingo. Nggih. Oke. Oh, Jadi ini insya Allah ada masih. ada alumni PPLOS yang lain, Mas Hanif sudah. Ya, ada. Oke, ada Mas Hanif. Mas Hanif mohon menunggu sebentar. Thank you Oh so iya, much nggak for apa-apa, Miss. joining ya. Ya, saya Ini iseng kita mau, sedang Miss. ya. Ini kita sedang merespon pertanyaan nih dari calon pendaftar dan peserta. Silakan Mbak Cynthia, apakah ada pertanyaan yang lain? Masih ya, ada. Ya. Dari Kak Afnan Mertua Musli, izin bertanya tentang dokumen persyaratannya. Apakah memiliki template sendiri dari Prodi atau tidak, Miss? Template ya? Iya. Oh, oke. Ya, nanti akan ada form ya, form khusus ya. Maksudnya untuk motivation letternya ya. Nanti kita bisa sediakan template-nya sepertinya ya. Jadi nanti ada template dari Prodi. Jangan khawatir, nanti kita berikan template-nya. Oke, baik. Semoga sudah menjawab untuk kakak yang bersangkutan. Dan kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Amanda Diah Kavita. Assalamualaikum, Miss dan teman-teman semua. Izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk mencoba tiga-tiganya atau cukup salah satunya saja? Oke. Jadi di form di form pendaftaran itu nanti akan ada pilihan ya, dan ini meskipun lokasi praktek mengajarnya itu di 3 negara yang berbeda, tapi proses seleksinya itu nanti kita akan barengkan gitu. Jadi kalau keberangkatannya sendiri mungkin di rentang tanggal, minggu dan bulan yang berbeda, tapi kalau seleksinya itu kita barengkan gitu. Jadi nanti tentu akan ada kriteria khusus ya untuk PPL gitu. Jadi untuk PPL yang ke Australia itu nanti ada kriteria, ada rubrik khusus. Nanti untuk yang ke Malaysia juga ada rubriknya. Nanti untuk yang ke Thailand juga. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti ketiganya, itu nanti kita lihat ya hasil seleksinya gitu. Hasil dari isian formnya ya, nanti kira-kira kalian nanti akan masuk di akan masuk di kategori yang mana. Jadi ini sistemnya perankingan ya. Jadi nanti skor akhirnya itu akan menentukan teman-teman itu akan direkomendasikan either ke Australia, ke Malaysia atau ke Thailand seperti itu. Oke, Semoga sudah menjawab. Semoga sudah menjawab, dan sejauh ini belum ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman mahasiswa semua. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu jika masih ada yang ingin bertanya, Miss Irma ingin mengundang Mas Hanif. Mas Hanif adalah salah satu alumni dari program PPL Australia.
ya, tahun 2019 kalau saya tidak keliru ya. Betul Miss Irma, betul Ya, tahun 2019 saya Miss nah, waktu itu. ya, silakan Mas Hanif mungkin bisa berbagi pengalaman dan testimoni untuk rekan-rekan, untuk adik-adik tingkat ya, untuk memberikan mereka semangat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif, angkatan PBI 2016. Waktu itu kalau nggak salah Hanif itu jadi terakhir ya, maksudnya pas PPL 2019 itu bersama Lulu dan teman-teman itu adalah terakhir ya sebelum pandemi. Jadi mungkin program PBI itu yang terakhir ke Aussie ya. Oke, testimoni sih, alhamdulillah Hanif senang banget waktu itu, masya Allah ya. Maksudnya Aussie adalah negara yang sangat menakjubkan gitu, karena di sana aku bisa belajar bertoleransi, bisa belajar beradaptasi, dan juga bisa belajar menjadi guru BIPA yang baik dan benar di sana. Jadi ada di sana aku selama 2 minggu bersama dengan host family. Kebetulan waktu itu sekolahnya adalah Mornington Secondary College. Itu ada di Mornington. Kalau Lulu waktu itu di Rosebud ya, Lu ya? Iya, buat Kak. Oh iya benar-benar masih ingat. Terus di Mornington seminggu pertama itu kita masih adaptasi, maksudnya dikasih kesempatan sekitar 2-3 kali untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Jadi ada gurunya waktu itu Mem Dayana, kalau nggak salah masih ingat ya, Mem Dayana. Jadi di sana di guide kita untuk belajar, untuk membuat RPP, belajar beraktivitas dengan siswi atau siswa di sana, terus juga ya macam-macam lah, kita main game juga, kita keliling sekolah, makan di kantin dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu saya dengan Sonia angkatan 2017 gitu. Terus minggu kedua itu adalah sama kayak tadi ceritanya Lulu, itu minggu performance yang mana kita tampilin dance atau dance atau permainan dari Indonesia yang kita originally bawa dari Indonesia, jadi kita tampil di sana gitu. Terus ya di sela-sela pekan itu, di pekan Sabtu sama Minggu itu kita pergi ke Unimel, ketemu dengan alumni UII, Mas Baim, kalau kalian tahu Ibrahim Malik. Nah, kita di sana explore Melbourne sama Mbak Ani juga, alumni UII juga. Terus keliling Melbourne, wah luar biasa sih, Masya Allah. Pengen nyoba lagi kalau ada kesempatan. Mungkin itu aja Miss Ista dan Miss Irma dan Miss Bana. Oke, terima kasih banyak ya Hanif sharingnya. Ya Miss, sama-sama. Please stay ya, jangan leave dulu. Siap Miss. Ya, nah kita lihat nih ada pertanyaan lagi nggak ya dari mahasiswa? Masih ada nih dari Kak Diana Hildianti. Dia bertanya, apakah seleksi tahun ini juga mengadakan performance budaya, Miss? Terima kasih. Apakah seleksinya akan mengadakan performance budaya? Nah, ini gimana? Miss Ista dan Miss Banat bisa bantu menjawab. Nanti mungkin akan ada di pre-departure ya. Jadi setelah semua proses seleksi dan training kolektif itu dilalui, nanti masih akan ada waktu kurang lebih 1 bulan ya sebelum departure itu, nanti akan ada lebih ke penyiapan secara personal gitu nanti untuk untuk gelar budaya yang akan disajikan di sana gitu. Jadi tadi Mbak Lulu cerita bisa nanti teman-teman bisa membawakan tarian ya, bisa membawa alat musik tradisional seperti itu, atau bahkan traditional game untuk ditampilkan di sana. Jadi ini nanti lebih ke penyiapan secara personal dan kelompok aja nanti, insya Allah untuk rekan-rekan yang sudah ditetapkan sebagai awardee seperti itu.
Tetap mudah-mudahan. dipersiapkan itu, Mm-mm. Mas Irma. Jadi Iya, bisa. jawabannya tidak ada seleksi ya, Miss, berarti Miss. Tapi Tidak ada. tapi semua perlu menyiapkan Iya, betul. cultural performance. Ya. Mm-mm. Iya, semua perlu menyiapkan ya. Bisa mulai diidentifikasi, dipilih dan dipilah dari sekarang ya, kira-kira performance budaya apa nanti yang akan ditampilkan, karena bisa jadi itu nanti akan muncul di pertanyaan wawancara ya. Jadi nanti salah satu mungkin poin yang akan ditanyakan saat interview gitu kan, nanti ada kayak semacam komitmen terhadap program. Nah, nanti kita lihat nih kalau teman-teman well prepare nanti tentu teman-teman menyiapkan detailnya juga gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus, jadi bisa diantisipasi oleh semua. Gitu. Ada pertanyaan yang lain kah? Sejauh ini belum ada, Miss, dari Belum ada chat-nya. ya. Iya. Oke, baik. Sejauh ini belum ada, dan ini kebetulan kita dibersamai oleh rekan-rekan alumni dari PPL Australia. Ya, jadi sebelum ini ada juga rekan-rekan kakak tingkat ya, yang sekarang sudah alumni yang praktek mengajar di Thailand dan juga di Filipina. Ini kebetulan belum bisa hadir, tapi selama beberapa tahun sebelum pandemi itu juga Miss Irma mendampingi mereka. Jadi pengalamannya sih tidak kalah seru ya dengan yang di Australia gitu ya. Untuk mereka yang praktek mengajar di Thailand dan juga di Filipina waktu itu, karena rentang waktunya cukup lama gitu ya, 1 bulan gitu. Jadi masing-masing lokasi ini memberikan tantangan tersendiri gitu ya. Nah, kalau di Australia itu durasinya 2 minggu. Nah, nanti untuk yang ke ASEAN ini bisa sampai 1 bulan gitu. Jadi nanti kalian pulang dari Thailand bisa-bisa fasih ya bahasa Thailandnya ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kuotanya hanya 6 ya gitu. Padahal mungkin minatnya sangat tinggi gitu. Jadi untuk saat ini Prodi memang baru bisa memfasilitasi ya 4 orang untuk ke Australia, 2 orang ke Thailand, dan 2 orang ke Malaysia. Tidak lain sebenarnya karena ini itu kita masih ada di masa transisi ya teman-teman ya. Setelah 3 tahun vakum dan kita kick off lagi, kita relaunch lagi. Nah, ini mungkin pihak sekolah juga masih menyiapkan ya secara logistik juga. Jadi ada kemungkinan mudah-mudahan tahun depan kita menambah kuota. Jadi untuk tahun ini karena kita masih ada di periode transisi setelah pandemi, jadi kita menyediakan 6 kuota. Nah, silakan teman-teman berkompetisi untuk bisa mendapatkan kursi awardee ya untuk 6 orang ini. It's going to be a life-changing experience for you. Ya, culturally, educational wise, dan juga psychologically. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini sesi sosialisasi akan kita akhiri, teman-teman. Gitu ya, insya Allah nanti recording dari acara ini akan dibagikan oleh tim ya, untuk teman-teman yang mungkin perlu mereview kembali informasi dari kegiatan sosialisasi ini, dan juga mungkin nanti untuk disimak oleh rekan-rekan yang belum bisa hadir secara langsung. Seperti itu mungkin. Ya, thank you again Miss Ista, Miss Banat, Mbak Cynthia, dan juga Mbak Lulu, Mas Hanif for coming and supporting this event. Oke, baik rekan-rekan, kita bisa akhiri mungkin. Mbak Banat silahkan bisa closing tadi yang membuka. Yes. Baik, terima kasih banyak Miss Irma, Miss Ista, Mbak Lulu, Mas Hanif, dan tadi juga Mbak Cynthia sudah memandu. Teman-teman juga terima kasih sekali, sudah ini banyak sekali ya yang hadir dari Jumat ini. Kami tunggu ya aplikasinya ya, teman-teman pendaftarnya kami tunggu segera di
praktek mengajar internasional seperti itu. Nanti ditunggu saja informasi lebih lanjutnya bukan kapan ya, di mana bisa diunggah dokumen-dokumennya, dan juga tadi ada yang tanya template-nya, nanti ditunggu juga di mana bisa mengakses semua itu, nanti dipantengin saja Instagram dari PPI UII, dan nanti juga pasti akan dibagikan dosen-dosen di grup DPA masing-masing seperti itu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi. Jadi tim untuk Global Mobility ada kami berempat, Miss Irma sebagai ketuanya, Miss Ista, saya, dan juga Mbak Cynthia. Jadi nanti boleh menghubungi kami berempat untuk kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan juga kalau misalkan tadi terkait dengan tes bahasa Inggris ya, yang tadi juga telah disampaikan juga oleh Miss Irma, kalau misalkan ada yang belum punya sertifikat, terus kemudian ingin mencoba CEPT mungkin ya yang cukup terdekat dan terjangkau dibandingkan tes yang lain, seperti itu teman-teman bisa menghubungi Prodi untuk lebih lanjutnya. Sekian mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Miss. Wah, ini Mas Heri Thank you. barusan Ya. sharing itu ya, video Iya, Miss. dokumentasi. Ada videonya ternyata, Miss. Iya, ya, thank you sudah sharing nih. Iya, Miss, sama-sama. Bisa diakses teman-teman calon peserta. Oke, terima kasih Mbak Cynthia, mungkin boleh Kita bisa end Zoom. diakhiri di Zoom.